Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, ada satu amalan dahsyat sekali yang harus kita amalkan agar kita menjadi seorang muslim yang berdaya secara ekonomi. Apakah itu? Tepat sekali, yaitu sholat duha. Sholat duha hukumnya adalah sunnah, namun banyak sekali kedahsyatan sholat duha yang telah terbukti. Salah satunya adalah Bapak Sandiaga Uno. Beliau adalah orang terkaya nomor 29 di Indonesia. Saya pernah membaca di salah satu website bahwa salah satu kunci sukses beliau menjadi orang terkaya adalah karena senantiasa melanggengkan sholat duha. Para sahabat muslim yang saya banggakan, marilah bersama-sama kita mengistiqomahkan sholat duha kita. Terlebih dahulu, mari kita kenali apa sih keistimewaan dari sholat duha yang harusnya kita istiqomahkan pelaksanaannya ini. Manfaat sholat duha yang sangat dahsyat, di antaranya yang pertama, sholat duha adalah wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ausani Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam bisalathin, bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an arkuda. Artinya, Ausoni Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku, kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisalasin dengan 3 perkara. Bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin, dengan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul baid. Yang kedua adalah wa raq'atay duha, dan 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wan utira qabla an arkuda, dan dengan sholat witir sebelum aku tidur. Di sini ada 3 wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Hurairah, yaitu yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulannya, yang kedua adalah sholat duha, dan yang ketiga adalah sholat witir. Berikutnya keutamaan sholat duha yang kedua. Sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tidaklah sholat duha kecuali orang-orang yang bertaubat. Kita ingin menjadi orang yang senantiasa bertaubat, bukan? Karena itu, mari kita langgengkan sholat duha. Yang ketiga, sholat duha merupakan sedekah bagi kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa persendian kita terdiri dari 360 persendian, dan kita diharuskan bersedekah untuk setiap persendiannya. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah, bacaan tahmid adalah sedekah, bacaan tasbih adalah sedekah, bacaan takbir juga sedekah. Kita memerintah, menyeru kepada kebaikan juga sedekah. Kita melarang kemungkaran juga merupakan sedekah. Dan semua itu bisa digantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Subhanallah. Jadi dengan sholat duha ternyata berarti kita sudah bersedekah sebanyak 360 sedekah. Luar biasa. Manfaat yang keempat, bahwa dengan sholat duha maka kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, ya ibna adama la tu'jisni min arba'i raka'atin fi awwali naharika ukfika akhiraha. Yang artinya, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, la tu'jisni, jangan lemah engkau, min arba'ati raka'atin fi awali naharika, dari 4 rakaat sholat duha di awal siang, ukfika akhiraha, maka aku akan mencukupi di akhirnya. Di hadis qudsi ini Allah berfirman bahwa dengan kita mengerjakan sholat duha di awal siangnya, maka Allah akan mencukupi kita di akhirnya. Subhanallah. Allah akan menjanjikan kecukupan pada kita apabila kita mengerjakan sholat duha. Manfaat sholat duha yang keempat yaitu, dengan sholat duha yang rutin maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dikatakan bahwa barang siapa yang sholat duha maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebesar sebanyak buih di lautan. Berikutnya manfaat yang kelima, bahwa orang yang senantiasa mengerjakan sholat duha nanti di akhirat akan masuk surga melalui pintu yang khusus. Di sebuah hadis dikatakan bahwa
Barang siapa yang sholat duha, maka nanti ketika hari kiamat akan dipanggil melalui pintu khusus yang bernama pintu duha. Maka nanti akan ada suara yang berseru, siapakah orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha? Masuklah surga melalui pintu ini. Luar biasa. Masih banyak lagi manfaat sholat duha yang bisa kita dapatkan. Dengan manfaat-manfaat sholat duha, keajaiban sholat duha tadi, masihkah kita ragu dengan melaksanakan sholat duha? Masihkah kita ragu untuk mengistiqomahkan sholat duha? Para sahabat muslim rahimakumullah, cara sholat duha sangat mudah sekali. Yaitu yang pertama dengan niat. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya takbiratul ihram. Kemudian sholat 2 rakaat sebagaimana sholat yang lainnya. Lalu di akhir setelah salam kita berdoa dengan doa yang seperti ini. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita tahu arti dari doa sholat duha, subhanallah, kita akan takjub. Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, sungguhnya duha ini adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka. Dan keagungan ini adalah keagunganmu. Wal jamala jamaluka. Dan keindahan ini adalah keindahanmu. Wal quwwata quwwatuka. Dan kekuatan ini adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka. Dan kekuasaan ini adalah kekuasaanmu. Wal ismata ismatuka. Dan penjagaan ini adalah penjagaanmu. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku ada di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Dan jika rizkiku di dalam bumi maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika jauh dekatkanlah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Jika sulit maka mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika haram maka sucikanlah ya Allah. Bihaqqi duhaika, dengan kebenaran dari duhamu, wa bahaika, dan keagunganmu, wa jamalika, dan keindahanmu, wa quwwatika, dan kekuatanmu, wa qudratika, dan kekuasaanmu. Atini, maka berilah kepadaku ma'ataita, apa yang engkau berikan, ibadaka sholihin, kepada hambamu yang soleh. Subhanallah, doa yang sangat bagus sekali. Apalagi jika kita baca setiap hari setelah sholat duha. Apalagi dengan dilengkapi membaca surat Al-Waqi'ah setelah sholat duha. Maka apalagi yang kita ragukan dari kedahsyatan sholat duha. Banyak sekali pengusaha sukses yang ternyata rahasianya adalah dari sholat duha. Para sahabat muslim, mari kita istiqomahkan sholat duha kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.